Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tertulis di dalam kitab Mazmur 95 ayat 6, topik renungan kita hari ini adalah sujud menyembah. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, sikap kita dalam penyembahan lebih berharga daripada posisi tubuh kita kala menyembah. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Orang-orang Yunani dan orang-orang Roma zaman kuno menolak posisi berlutut sebagai bagian dari ibadah penyembahan. Mereka berkata bahwa posisi berlutut tidak patut dilakukan oleh orang merdeka. Posisi itu tidak cocok dengan budaya Yunani dan hanya sesuai untuk orang-orang yang belum beradab. Cendekiawan Plutarch dan Theophrastus menganggap bahwa berlutut merupakan ungkapan kepercayaan kepada tahayul. Aristoteles bahkan mengatakan bahwa berlutut merupakan bentuk kelakuan yang tidak beradab. Meskipun demikian,
Keyakinan ini sama sekali tidak pernah diikuti oleh umat Allah. Dalam Mazmur 95 ayat 6, pemazmur menyatakan bahwa berlutut menunjukkan penghormatan yang sangat dalam kepada Allah. Di dalam satu ayat ini, pemazmur menggunakan 3 kata Ibrani yang berbeda untuk menunjukkan bagaimana seharusnya sikap dan posisi seorang penyembah. Yang pertama, pemazmur menggunakan kata sujud, yakni posisi berlutut dengan dahi merapat ke lantai sebagai tanda hormat kepada Tuhan yang berarti setia kepadanya. Kata kedua yang digunakannya ialah menyembah, yang artinya bertelut untuk memberi hormat dan menyembah Tuhan. Kemudian, ia menggunakan kata berlutut, yang berarti melipat lutut sebagai tumpuan berdiri untuk memuji Allah. Menurut pemazmur, berlutut di hadirat Allah adalah tanda penghormatan, bukan bentuk kelakuan tidak beradab. Meskipun demikian, yang penting bukan hanya posisi tubuh kita, melainkan juga sikap kerendahan hati kita. Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Semua orang percaya pasti suka menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita datang beribadah ke gereja tentulah dengan sepenuh hati. Tidak ada yang setengah hati atau bermain-main dalam ibadah. Bagaimana beribadah dengan sepenuh hati itu? Kita akan belajar dari Mazmur 95 hari ini. Untuk mengerti apa arti sepenuh hati, mari terlebih dulu kita melihat apa yang bukan sepenuh hati. Bukan sepenuh hati artinya setengah atau separuh hati, hati yang terbagi, hati yang bercabang atau mendua hati. Hati yang tidak fokus, hati yang tidak sungguh-sungguh. Mazmur 95 mengajak umat Allah untuk datang kepada Tuhan. Pemazmur mengingatkan bahwa ketika menghadap Tuhan, kita bukan sekedar datang, melainkan datang dengan pujian dan rasa syukur serta sikap sujud menyembah kepadanya karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan manusia. Sikap seperti itu terasa kontras bila dibandingkan dengan kekerasan hati nenek moyang mereka. Mereka mencobai Tuhan seperti waktu di Meriba. Umat Tuhan mengeluh seakan-akan Tuhan tidak pernah menolong dan menyertai mereka. Pemazmur menunjukkan bahwa sikap nenek moyang mereka merupakan bentuk tidak hormat dan tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan atas kesulitan hidup yang mereka alami. Mereka tidak puas akan kehadiran dan pimpinan Tuhan, bahkan mereka mempertanyakan penyertaan Tuhan. Dengan menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja dan Gembala atas hidup umatnya, pemazmur hendak mengingatkan bahwa Tuhan memiliki rencana atas kehidupan umatnya dan Dia menyertai kita. Rencananya tidak selalu dapat dimengerti, bahkan merupakan misteri bagi manusia. Tuhan menginginkan kita untuk mempercayai pimpinannya, sekalipun dalam keadaan yang sulit dan rencana Tuhan tidak dapat dimengerti. Tetaplah percaya karena kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur ini dalam Alkitab kita mempunyai judul yang menarik. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Mazmur ini termasuk mazmur yang pendek, hanya terdiri atas 11 ayat saja. Untuk dapat menikmatinya dengan baik, kita akan membaginya terlebih dahulu ke dalam 3 bagian, yakni bagian pertama memuji Tuhan di alam semesta. Mazmur ini sangat terkenal dalam tradisi doa gereja Katolik, karena mazmur ini dipakai sebagai mazmur pembukaan untuk ibadat pagi yang harus diucapkan setiap hari oleh mereka dengan tekun mendoakan doa brevir atau ofisi ilahi. Mazmur ini dipakai pada pagi hari sebagai ajakan untuk memuji Tuhan. Itulah yang tampak sangat kentara dalam ayat 1-2. Di situ kita diajak untuk bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan yang adalah gunung batu sumber dan tempat keselamatan kita. Kita harus menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur dan mazmur. Kemudian diberikan alasan mengapa kita harus bernyanyi dan bersorak. Pertama, karena Dialah Allah yang agung, Dialah Sang Raja yang melampaui segala sesuatu. Kedua, karena Tuhan yang menciptakan dan menguasai daratan dan lautan. Sebagai penguasa alam semesta, Tuhan menguasai segala sesuatu.
bumi paling dalam, puncak gunung tertinggi. Bagian kedua memuji Tuhan di Bait Allah. Pada bagian ini secara lebih eksplisit diajukan sebuah ajakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam sebuah liturgi atau ibadat, yaitu memuji Tuhan di tempatnya yang kudus. Kalau yang di atas tadi adalah sebuah ajakan umum untuk memuji Tuhan di alam semesta, maka yang sekarang adalah sebuah ajakan khusus untuk memuji Tuhan dalam rumah Tuhan, rumah ibadat. Kita diajak untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Lalu di sana kita bersujud menyembah Tuhan pencipta kita. Kemudian dalam ayat 7 kita lihat sebuah alasan lain dan khusus yang terkait erat dengan relasi Allah dan umat, yaitu dengan memakai metafor domba dan gembala. Kita membayangkan diri sebagai domba yang berada di bawah tuntunan dan bimbingan Tuhan Sang Gembala. Tentu saja, penggal ayat ini serta-merta mengingatkan kita akan Mazmur 23. Bagian ketiga rendah hati dan terbuka mendengar suara Tuhan. Pada bagian ini kita diajak agar sudi dengan rendah hati dan terbuka mendengarkan suara Tuhan. Jika kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, semoga hati kita serba terbuka dan rela menerima siraman firman itu. Jangan sampai hati kita menjadi tegar dan keras seperti yang pernah terjadi di masa silam dalam tahap perjalanan di padang gurun keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Dalam kedua ayat ini disebut secara khusus nama dua tempat, di mana di masa silam pernah terjadi sebuah peristiwa dramatis. Kedua nama tempat itu ialah Meriba dan Masa. Nama kedua tempat di padang gurun, padang pengembaraan, padang perjalanan menuju ke tanah terjanji. Menurut ayat 9 dikatakan bahwa nenek moyang mereka dulu di masa silam berani menguji dan mencobai Tuhan. Hal itu sudah sangat keterlaluan, sebab sesungguhnya hal itu sangat tidak perlu sama sekali. Karena Tuhan sudah tidak perlu diuji dan dicobai lagi, karena Tuhan sudah memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan luar biasa. Rupanya perilaku itu adalah perilaku yang terus-menerus terjadi atau dilakukan di masa silam oleh para leluhur mereka. Itu sebabnya Tuhan Allah merasa muak dan jemu akan mereka itu. Hal itu sama sekali tidak mengherankan sama sekali karena mereka adalah bangsa yang sesat hati dan tidak mau mengenal jalan-jalan Tuhan. Mereka tidak mengerti maksud bimbingan Tuhan. Tentu saja sikap seperti itu dari manusia mendatangkan reaksi tertentu juga dari pihak Tuhan. Reaksi itu dapat kita lihat dalam ayat 11. Tuhan menjadi murka, dan dalam murkanya itu Tuhan bersumpah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan. Itu adalah rumah Tuhan. Para pendosa dan para pembangkang yang bandel ini tidak dapat dan tidak layak beristirahat bersama Tuhan. Jadi, kita dianggap tidak layak untuk masuk ke dalam kediaman Tuhan. Dan betapa itu adalah sebuah situasi kemalangan yang luar biasa. Sebuah situasi ketidakberuntungan yang mengerikan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain menjalankan kewajiban fundamental kita sebagai makhluk ciptaan, yaitu datang bersujud, menyembah, dan memuji Dia dengan segenap hati, sebab Dialah Tuhan, penyelamat kita. Renungkan, apa yang perlu kita renungkan dan tindak lanjuti dari perikop hari ini. Pertama, tidak sepenuh hati membawa kepada dosa. Jangan berpikir bahwa beribadah tidak dengan sepenuh hati tidak memiliki dampak yang besar. Kita akan melihat bagaimana akhir kehidupan Amazia yang tadinya melakukan apa yang benar namun tidak dengan sepenuh hati. Dalam 2 Tawari 25 ayat 14 dan 15 dikatakan bahwa setelah mengalahkan orang Edom, ia malah membawa pulang para Allah Bani Seir dan menyembah Allah-Allah itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti Amazia, dengan menukar Allah kita yang Maha Kuasa dengan hal-hal lain. Ingat, tidak segenap hati akan membawa kita pada dosa, dan dosa akan membawa kita pada murka Tuhan. Kedua, sepenuh hati membawa kepada keberhasilan.
Dalam 2 Tawarikh 31 ayat 21 dicatat tentang hidup Hizkia, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan sepenuh hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ketika kita percaya dengan sepenuh hati atau full kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan full menyatakan pertolongannya kepada kita. Yesus pernah bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihiku?" Mengapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Jawaban Petrus yang pertama adalah jawaban yang timbul secara impulsif, asal jawab. Lalu saat Tuhan bertanya kedua kalinya, Petrus mulai menjawab dengan berpikir, jawaban dari jiwanya, dan yang terakhir, ketika Yesus bertanya ketiga kalinya, pertanyaan itu begitu mengena dalam hatinya, dan ia memberikan jawaban yang jujur dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Tuhan sudah mengasihi kita dengan sepenuh hati. Bapa menyerahkan Yesus dan sengaja meremukkannya di atas kayu salib demi kita semua. Karena itu tidak berlebihan kalau Tuhan juga menuntut kita untuk sepenuh hati kepadanya. Bahkan itu adalah ibadah yang sudah sepatutnya kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak mengapa kalau saat ini kita masih terbatas dalam mengasihi Tuhan. Namun kita mau terus maju dan meminta Roh Kudus untuk terus membaharui kehidupan kita. Karena itu, sembahlah Tuhan dengan segenap hati agar kita memperoleh keselamatan kekal. Dialah Allah kita, kitalah umat gembalaannya. Mazmur 95 ayat 7 berkata, "Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya, pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya." Nas hari ini merupakan sebuah pengakuan dan pernyataan pemazmur bahwa Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya. Tentu pemazmur menuliskan ayat tersebut dengan beberapa alasan penting. Pertama, Allah sebagai pencipta kita. Ayat tersebut mengakui bahwa Allah adalah Allah kita, yang menciptakan kita dan semua yang ada di dunia ini. Pemazmur mengajak kita untuk mengenali bahwa kita adalah ciptaannya dan bahwa kita memiliki hubungan khusus dengannya sebagai pencipta. Kedua, kitalah umat gembalaannya. Pemazmur juga menyebutkan bahwa kita adalah umat gembalaannya. Dalam tradisi Yahudi, gambaran gembala dan domba merujuk pada hubungan intim antara Allah dan umatnya. Allah adalah gembala yang menjaga, melindungi, dan membimbing umatnya seperti seorang gembala yang mengurus kawanan dombanya. Pemazmur ingin mengingatkan kita bahwa kita adalah miliknya dan bahwa Dia akan menjaga dan membimbing kita dengan penuh kasih. Ketiga, kita berdada dalam tuntunan tangannya. Pemazmur menyatakan bahwa kita adalah kawanan domba tuntunan tangannya. Ini menggambarkan betapa pentingnya mengikuti petunjuk Allah dalam hidup kita. Pemazmur ingin menyampaikan pesan bahwa Allah telah memberikan panduan dan instruksi yang baik untuk kita dalam firman-Nya, dan kita harus mendengarkan dan mengikutinya dengan setia. Keempat, pentingnya mendengar suaranya. Pemazmur mengakhiri ayat tersebut dengan pernyataan yang kuat, "Pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya." Ini menekankan pentingnya mendengarkan suara Allah dan menaatinya sekarang. Tanpa menunda-nunda atau mengabaikannya, pemazmur mengingatkan kita bahwa Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, dan melalui pengalaman hidup kita. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap suaranya, taat padanya, dan merespons panggilan-Nya dengan segera. Pemazmur menuliskan kalimat tersebut untuk menekankan beberapa makna yang relevan bagi kita, yakni: pertama, kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Pemazmur ingin menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ini adalah pengakuan bahwa Allah adalah pencipta kita dan memiliki otoritas yang mutlak atas hidup kita. Dalam menyatakan, "Sebab Dialah Allah kita," pemazmur mengajak kita untuk mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kedua, menggambarkan hubungan khusus.
Pemazmur menyebutkan bahwa kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dalam konteks ini, gambaran gembala dan domba mencerminkan hubungan yang intim, perhatian, dan perlindungan yang Allah berikan kepada umatnya. Pemazmur ingin menekankan bahwa kita adalah miliknya dan Dia memperhatikan kita dengan kasih dan kepeduliannya. Ketiga, pentingnya mengikuti petunjuknya. Dengan menyatakan bahwa kita adalah kawanan domba tuntunan tangannya, pemazmur mengingatkan kita akan pentingnya mengikuti petunjuk Allah. Allah adalah gembala yang memberikan petunjuk dan bimbingan dalam hidup kita melalui firman-Nya, Roh Kudus, dan pengalamannya. Pemazmur ingin menekankan bahwa kita harus mengikutinya dengan taat dan percaya pada petunjuk-Nya yang baik. Keempat, urgensi mendengar suaranya. Pemazmur mengakhiri dengan ungkapan, pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya. Ini menyoroti pentingnya merespons panggilan Allah dengan segera dan setia. Pemazmur ingin mengingatkan kita bahwa mendengarkan suara Allah dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya tidak boleh ditunda-tunda. Hari ini adalah kesempatan untuk merespons panggilan Allah dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Karena itu, nas ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Allah, memprioritaskannya dalam hidup kita, mengikuti petunjuk-Nya dengan setia, dan merespons panggilan-Nya dengan segera. Apa yang Alkitab katakan tentang bersujud atau berlutut dalam doa? Mazmur 95 ayat 6 mengatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Bersujud dan berlutut telah lama dikaitkan dengan penyembahan dan rasa hormat. Faktanya, kata Ibrani untuk menyembah sebenarnya berarti sujud. Namun, apakah bersujud atau berlutut merupakan satu-satunya sikap yang harus kita lakukan dalam beribadah atau berdoa? Contoh pertama yang dicatat dalam Alkitab tentang bersujud hormat adalah dalam Kejadian 18 ayat 2 ketika 3 pengunjung surgawi mendatangi Abraham. Dia tahu mereka mewakili Tuhan, dan dia bersujud ke tanah untuk menyambutnya. Beberapa generasi kemudian, Fir'aun, Raja Mesir, memerintahkan seluruh rakyat Mesir untuk sujud pada Yusuf sebagai tanda penghormatan terhadap mantan budak yang dipromosikan menjadi orang kedua dalam pemerintahan. Jadi, pada awal sejarah manusia, bersujud atau berlutut melambangkan mengambil posisi rendah hati di hadapan seseorang yang lebih penting. Bersujud dan berlutut di hadapan penguasa dan dewa-dewa palsu sudah menjadi hal biasa pada saat Tuhan memberikan hukum kepada Musa. Tuhan ingin menetapkan batasan-batasan baru mengenai ibadah yang harus dilakukan kepadanya. Perintah kedua mengatakan, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu." Tuhan membatasi segala bentuk penyembahan hanya untuk dirinya sendiri, dan sujud di hadapan orang atau sesuatu yang lain adalah bentuk penyembahan yang dilarang. Dalam Wahyu 19 ayat 10, Yohanes tersungkur di depan kaki malaikat yang sedang menjelaskan penglihatan kepadanya. Namun malaikat itu segera mengoreksinya, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah." Bersujud dan berlutut bukanlah satu-satunya postur yang dilakukan oleh para penyembah dalam Alkitab. Musa dan Harun tersungkur di hadapan Tuhan, dan kemuliaannya menaungi mereka. Yehezkiel tersungkur dalam kesedihan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya. Orang-orang Lewi harus bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Raja Daud masuk ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan untuk berdoa. Yesus menengadah ke langit ketika dia memanjatkan doa terpanjang yang tercatat, dan Paulus menasihati,
supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Menurut Alkitab, ada lebih dari satu postur tubuh yang benar untuk beribadah atau berdoa. Meskipun representasi fisik dari ibadah itu penting, dan seluruh keberadaan kita harus terlibat dalam ibadah kepada Tuhan, namun postur hati kita lebih penting daripada posisi tubuh kita. Ketika sikap hati kita rendah hati dan hormat, tubuh kita seringkali ingin mengungkapkannya secara tindakan fisik. Berlutut, bersujud, berbaring telungkup, menundukkan kepala, dan mengangkat tangan semuanya merupakan ekspresi fisik dari sikap hati kita. Tentu saja, tanpa postur hati yang sesuai, tindakan fisik hanyalah kecakapan memainkan pertunjukan yang kosong. Mazmur 51 ayat 19 dengan jelas merangkum kerinduan Allah bagi ibadah kita. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah. Ibadah yang sejati adalah gaya hidup, bukan aktivitas. Meskipun waktu khusus untuk persekutuan yang baik dengan Tuhan sangat penting bagi kesehatan rohani kita, kita juga diperintahkan untuk tetaplah berdoa. Tubuh kita harus menjadi korban yang hidup dan hati kita dipenuhi dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hati kita bisa terus-menerus beribadah dan berdoa, bahkan saat kita menjalani hari-hari kita. A.W. Tozer menulis, tujuan setiap orang Kristen seharusnya adalah hidup dalam penyembahan atau ibadah yang tidak terputus. Bila itu yang menjadi tujuan hidup kita, maka berlutut, membungkuk, berbaring sujud, dan berjalan di jalanan adalah sikap-sikap berdoa dan beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Mazmur 95 jelas cocok dengan kategori mazmur yang merupakan panggilan untuk beribadah. Seorang teolog bernama John Sain menulis, ibadah sejati adalah aktivitas tertinggi dan termulia yang dapat dilakukan oleh manusia. Dengan rahmat Allah, ini jelas merupakan hak istimewa yang diperintahkan di sini. Penyembahan atau beribadah berupa bentuk pujian yang terdiri dari luapan kegembiraan yang populer dengan menggunakan semua cara yang tersedia untuk mengungkapkan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, yang menebus dan menyelamatkan umat. Di sini umat Allah dipanggil untuk perayaan, pemujaan, dan pemulihan. Ketika kita datang untuk menyembah Allah, kita harus berhati-hati terhadap bahaya yang hanya terjadi secara asal-asalan. Perayaan kita dimotivasi oleh keselamatan kita. Artinya, kita benar-benar memiliki sesuatu untuk dirayakan. Oleh karena itu, setiap orang percaya yang telah diselamatkan hendaknya mendengar dan mengindahkan seruan untuk datang dan rayakan. Penjelasan Nats. Dalam Nats ini, pemazmur mengajak, mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Marilah kita bersorak gembira kepada batu karang keselamatan kita. Marilah kita menghadap hadirat-Nya dengan ucapan syukur. Mari kita bersorak gembira kepadanya dengan mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang agung, dan Raja yang agung mengatasi segala Allah. Di tangan-Nya ada tempat-tempat yang dalam di bumi, ketinggian bukit adalah milik-Nya juga. Laut adalah milik-Nya, karena Dia yang membuatnya. Dan tangannya membentuk tanah kering. Kenapa datang menyembah Allah? Pertama, dalam perjanjian baru kita mengenal Yesus sebagai Raja segala raja dan hal ini membawa kepada pujian yang penuh sukacita. Kata Raja ditemukan 1852 kali dalam Alkitab dan Raja sebanyak 355 kali. Tetapi Allah adalah Raja di atas semua raja lainnya. Kitab Wahyu secara khusus menggambarkan Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Raja dan kerajaannya adalah tema utama dalam Wahyu. Tema Raja
dan kerajaan, ini harus lazim dalam pujian kita. Kita membutuhkan pengingat bahwa Tuhan sedang membangun kerajaannya. Kita membutuhkan pengingat bahwa Dia adalah Raja. Demikian setiap orang percaya bahwa Dia adalah Raja. Seharusnya juga harus memiliki kepatuhan. Kedua, kita harus datang untuk menyembah Allah, karena Dia adalah penyedia dan pemelihara kita. Di tangannya lah tempat-tempat yang dalam di bumi, ketinggian bukit-bukit adalah miliknya juga. Allah memiliki dan mengendalikan semuanya. Dia adalah Tuhan yang besar. Tuhan adalah masalah besar. Perenungan akan keagungan Allah menghasilkan perayaan yang sepenuh hati. Yesus, misalnya, berkata bahwa, saat kita merenungkan pemeliharaan Allah yang mutlak, kita tidak perlu khawatir, hari esok kita ada di tangannya. Ya, Dia tak terlukiskan. Dia adalah penguasa lembah, tempat-tempat yang dalam, dan juga puncak-puncak gunung. Ketiga, kita harus menyembah Allah, karena Dia adalah Sang Pencipta. Laut adalah miliknya, karena Dia yang membuatnya, dan tangannya membentuk tanah kering. Ayo, mari kita menyembah dan sujud. Marilah kita berlutut di hadapan Tuhan, pembuat kita. Pemazmur berbicara tentang Allah sebagai pembuat kita. Dalam terang selanjutnya, ini kemungkinan besar mengacu pada Tuhan, bukan sebagai pencipta, tetapi sebagai menjadikan mereka suatu bangsa, umat yang istimewa bagi dirinya sendiri. Dalam ayat 6-7 kita menemukan seruan untuk pemujaan, masuklah, sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kata yang diterjemahkan, menyembah, berarti, secara harfiah, membungkuk. Ini berbicara tentang menjalankan kepatuhan dan ketaatan. Penekanan utama di sini mungkin bukan terutama postur tubuh melainkan postur kehendak. Mungkin contoh terbesar dari hal ini, di luar Yesus Kristus, adalah contoh Abraham sebagaimana dicatat dalam Kejadian 22. Bab ini mencatat contoh pertama dari kata, menyembah. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk mengorbankan putranya, Ishak, kepadanya. Dia menurut tanpa ragu. Sebuah tindakan penghormatan sebagai umat didesak untuk menjadikan sebagai bagian dari pelayanan yang kita tetap berutang kepada Tuhan, menerima tempat kita sendiri dan mengakui tempatnya. Nada Mazmur berubah secara dramatis pada bagian utama keduanya. Jangan mengeraskan hatimu, seperti dalam pemberontakan, seperti pada hari pencobaan di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai aku. Mereka mencobai aku, meskipun mereka melihat pekerjaanku. Selama 40 tahun saya berduka dengan generasi itu, dan berkata, ini adalah orang-orang yang tersesat di dalam hati mereka, dan mereka tidak mengetahui jalanku. Jadi aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Namun itu masih ada hubungannya dengan panggilan untuk beribadah. Itu memang satu kesatuan, meskipun ada kritik yang lebih tinggi sebaliknya. Bahkan saya berpendapat bahwa ini adalah komponen yang sangat diperlukan untuk panggilan untuk beribadah. Sebab perbuatan-perbuatan besar Allah bagi umat dan tidak ditarik ke dalam kesetiaan yang lebih dekat kepadanya harus menghasilkan suatu pengalaman pengerasan untuk semakin menyadarkan ke persepsi rohani yang lebih baik. Terkadang kata-kata keras diperlukan. Seperti yang ditulis Salomo, pukulan yang melukai membersihkan kejahatan, seperti mengotori lubuk hati yang paling dalam. Penutup. 1. Bisakah Anda membayangkan betapa hancur dan sedih hatinya, putra kandungnya berniat membunuhnya. Tetapi di sini, ia tetap mengikut Allah dengan segenap hatinya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, kata Daud, segenap duniaku telah hancur. Tetapi Engkau tetap Allahku, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah gembalaku, Engkau Allahku dan Engkau akan menolongku. Dengan bersungguh-sungguh aku mencari Engkau, bukan iseng-iseng, bukan setengah hati, tetapi dengan bersemangat, dengan sepenuh hati. Ini bukan upacara keagamaan,
Ini bukan kewajiban. Teringat akan Bunda Teresa, yang melewati masa kering dalam kehidupan rohaninya namun tetap merindukan Kristus sehingga dia berdoa, "Aku ingin mengasihi Engkau, Yesus, lebih daripada Engkau pernah dikasihi sebelumnya." Betapa hatinya sepenuhnya bagi Allah dan menyembah Allah. Mengapa ada orang yang bisa memiliki kepatuhan dan kasih yang langka seperti ini sebagai pengikut Kristus? Ini adalah hubungan cinta yang memberi segenap hidup untuk menyembah Tuhan dengan tulus. Jelas bahwa hati yang mengasihi Allah seperti ini adalah sebuah karunia. Karena semua hal yang baik adalah pemberian dari Allah. Tetapi kita bisa meminta karunia ini, "Tuhan, berikan saya hati yang siap seperti ini untuk Engkau yang disembah." 2. Kita bukanlah bagai seorang model dalam penyembahan, sehingga kita tidak perlu berpura-pura saat menyembah agar dilihat orang. Kita hendaknya menjadi diri sendiri saat menyembah Tuhan. Saat menyembah, ada hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Tentu juga hubungan cinta kasih dengan Tuhan, berarti menyembah juga merupakan wujud kita menghormati dan menghargai siapa yang kita sembah. Sehingga tidak penting bagaimana gaya menyembah kita. Yang terpenting adalah menyembah dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang menyembah Tuhan seperti yang dimiliki Daud, dengan menyembah segala ketakutan, kesombongan, kemarahan, kekecewaan kita mulai Tuhan gantikan dengan kesetiaan, keberanian dan semua hati yang baik. Sehingga revolusi hati akan terjadi dalam hidup kita dan kita akan menghasilkan buah-buah roh yang nyata dalam kehidupan ini. Kualitas ibadah yang baik, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Pada suatu hari ada seorang bapak pergi ke gereja bersama dengan keluarganya. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah bapak itu mulai mengeluh dan menggerutu kepada keluarganya. Ia berkata, "Aduh, tadi di gereja musiknya terlalu keras, penyanyinya tidak kedengaran, khotbahnya panjang sekali, tidak menarik dan tidak bisa membuat jemaat tertawa, jadi jenuh, harta jemaatnya juga banyak dan orang-orangnya tidak ramah." Keluarga itu pun hanya dapat terus mendengar gerutu dan sungut darinya. Pertanyaannya, mengapa saya datang beribadah di gereja? Untuk siapa saya datang ibadah setiap minggu ke gereja? Jemaat Tuhan yang kekasih, Mazmur 95 ayat 7 ini merupakan undangan untuk beribadah kepada Allah. Umat Israel dipanggil untuk bersorak, memuji, dan berlutut untuk menyembah Tuhan Allah. Allah adalah gembala dan juru selamat, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Tuhan adalah gembala yang penuh kasih yang memperhatikan kita semua. Karena itulah, kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan, Allah kita. Dengan menyembah dan berlutut kita menempatkan diri kita lebih rendah dari Allah. Inilah esensi dari penyembahan. Kita menerima tempat kita di hadapan Allah seraya mengakui tempatnya bagi kita. Melalui sikap penyembahan yang benar ini, kita akan bersiap mendengar suara Allah menyapa kita untuk memberi petunjuk hidup. Mazmur ini mengajarkan kepada kita tentang esensi ibadah yang sebenarnya bukanlah tentang pertunjukan show entertainment atau selera konsumtif pribadi, melainkan kesiapan diri dan hati untuk berjumpa Allah di dalam ketaatan. Oleh sebab itu, peribadahan yang baik merupakan kesadaran yang sungguh-sungguh di dalam menghayati perjumpaan dengan Sang Gembala. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk semakin taat di dalam penyembahan kami kepadamu. Amin. Kata-kata bijak kita adalah, kualitas ibadah ditentukan dari penghayatan dan kesadaran hati untuk berjumpa dengan Allah. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda.
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.